Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas waktunya kembali kita dapat berkumpul bersama-sama di salah satu rumah Allah dan kita akan melanjutkan pembahasan kemarin dengan diabaikannya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah mudahkan kembali kita bisa berkumpul di majelis ilmu di Masjid Agung Al-Azhar yang semoga selalu Allah jadikan mulia sebagai taman-taman penyubur iman di Jakarta. Subhanallah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk selalu bisa menuntut ilmu. Dan ilmu tersebutlah yang akan mengangkat derajat kita insyaAllah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iya, dampak buruk maksiat ini dalam kehidupan manusia akan beragam. Kalau yang lampau mengunci hati kita, mengunci pintu hati kita, sekarang efeknya kita akan diabaikan oleh Allah. Ternyata memang ada sebuah dampak dari maksiat yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menjelaskan dalam kitabnya Ad-Dawa. Ini merupakan salah satu dampak yang menyebabkan Allah mengabaikan kita dalam kehidupan. Kebayang gak kita beragama untuk Allah tapi Allah cuekin kita gitu loh. Ini salah satu hukuman yang besar dan sangat besar sekali dalam kehidupan manusia. Dalilnya mudah sekali ketika Allah berfirman pada surat Al-Hasr ayat 18 hingga 19. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Ada ayat yang Allah kasih tahu kepada manusia untuk sadar bahwa sesungguhnya orang beriman itu diperintahkan untuk memanfaatkan waktu di atas dunia dan apa yang kita miliki ini untuk urusan akhirat. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa ini yakni melihat setiap perbuatan yang dia lakukan di atas dunia ini sudah belum menjadi memiliki efek sebagai modal di akhirat nanti gitu. Karena banyak orang menganggap bahwa kalau dia tercipta di dunia, hidupnya hanya untuk dunia. Islam tidak. Justru Islam giring kita untuk paham bahwa setiap apa yang kita lakukan di atas dunia ini orientasinya akhirat. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena biar bagaimana akhirat ini lebih mulia ketimbang dunia. Kalau orang yang beriman paham. Cuma ada larangan buat orang beriman. Ini menandakan bahwa orang yang beriman pun bisa tergoda. Ya, sering disampaikan di beberapa kajian bahwa jangan menganggap kalau kita sudah tahu sebuah hukum dan kita enggak berbuat dosa atau kita orang yang sudah tahu hukum boleh atau tidaknya sebuah hal, jangan dianggap terus kita jadi orang yang maksum. Ingat, saudaramu ya manusia, orang tuamu ya manusia, kekasihmu manusia, anakmu manusia, gurumu manusia, pemimpinmu manusia. Yang namanya manusia ini memiliki iman yang naik dan turun.
Kalau dia beriman. Apalagi kalau dia nggak beriman. Makanya ayat mengatakan tadi yang dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ukuran orang beriman. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri gitu loh. Melihat setiap perbuatan yang dia lakukan sudah layak belum buat dibawa ke akhirat. Karenanya Allah larang, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Tolong jangan kamu serupai orang yang melupakan Allah. Karena kalau kamu sudah melupakan Allah, konsekuensinya Allah lupakan kamu. Ana inda zonni abdi, dalam hadis qudsi kan begitu. Aku ini menurut prasangka hambaku. Sehingga apa yang dia anggap diriku itu yang terjadi. Ketika orang melupakan Allah, Allah lupakan dia. Begitu pula ketika kita mendekatkan diri ke Allah, sejengkal Allah sehasta. Kita berjalan, Allah berlari. Allah nggak main-main. Allah pengen manusia paham. Karena Allah ciptakan kamu, Allah akan cukupi kamu. Jadi biar bagaimana kalau kamu kenal Allah, Allah akan bermanfaat buat kamu. Sampai Nabi bilang ke anak kecil, ya gulam ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Hei gulam, anak kecil, gulam itu 8-9 tahun lah. Ya. Ihfazillah yahfazuk. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu amamak. Tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kau akan temukan Allah di hadapanmu. Jagalah Allah, maka kau akan temukan Allah dimanapun kau inginkan. Maksudnya bukan bertemu dengan wujud Allah, mudahnya beribadah kepada Allah. Karena nanti ada dalil yang menjelaskan bahwa ketika orang rutin berbuat maksiat, dia akan keluar dari lingkungan ihsan. Ihsan sudah sering disampaikan, kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, kalaupun kau tak melihat Allah, Allah melihat dirimu. Makanya dia terpantau dimanapun dia berada, ya udah bukan yang wajib aja. Yang sunnah pun dia rutinkan. Nah ketika dia sudah jauh dari yang namanya iman, ya sudah keterbalikan dari ihsan ini. Dia jadi ahlul ma'asi. Bukan cuma yang sunnah, yang wajib pun dia tinggalkan. Loh kok bisa Tat? Allahu a'lam. Kenapa? Karena hatinya ini hitam karena maksiat yang dia lakukan. Dan karena rutin dia lakukan, akhirnya dia biasa berbuat maksiat. Orang kalau sudah biasa berbuat dosa dan maksiat, jangankan yang sunnah, yang wajib pun gak bakal dia lakukan, berat terasa. Udah jangan ngomong Senin Kemis sama dia, Tat. Ramadan aja bolong mulu gitu kan. Antum sampai getol amat ngomong tahajud, Tat, 5 waktu aja ogah. Begitu loh bahasanya. Ya, jadi jangan antum paksa dia hormat sama gurunya, sama orang tuanya, sama orang tua temannya, sama orang tuanya gak akur. Kalaupun dia baik sama orang tua orang lain ada maksud. Karena kalau orang tahu berilmu tentang sebuah kebaikan yang dibiasakan, setiap kewajiban yang dia lakukan ini bukan karena paksaan, karena dia tahu dia butuh kewajiban tersebut. Ya, sampai Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ini perintah. Coba kamu mulai berpikir, sudah belum yang kamu lakukan ini efeknya ke akhirat? Karena kalau cuma sebatas dunia, kan yang lampau sempat diingatkan bahwa Rasul saja Allah berfirman kepada beliau, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ini kan dakwah. Hai orang yang berselimut, bangun, bangkit. Fa'angzir, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Tapi Rabb kamu agungkan. Kenapa? Karena nanti banyak orang yang menyampaikan kebaikan dan kebaikan sampai. Yang mendengar mengikuti kebaikan tersebut. Cuma bukan karena Allah, karena si orang yang bicara. Kayak kita nyuruh anak sholat. Tapi karena takut sama orang tuanya. Ya harusnya yang kita tanamkan di dalam diri anak kita, kalau memang dia sholat karena Allah. Entah bagaimana penyebabnya, yang pasti dia memerintahkan sebuah kebaikan sehingga orang tersebut berbuat sebuah kebaikan. Tapi kebaikan yang diperbuat ini tidak membuat dirinya mulia. Kenapa? Karena dia berbuat baik karena orang. Rasul diingatkan,
Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Hei orang yang berselimut, ya, bangkit, sampaikan peringatan tersebut. Wa rabbaka fakabir. Tapi tolong Rob kamu agungkan. Jangan sampai kau menyampaikan sesuatu yang baik untuk dirimu, jangan. Tapi untuk Allah. Ajak orang beragama karena Allah. Karena nanti yang memberikan hidayah itu Allah, bukan dirimu. Karena khawatir sekali kalau orang beranggapan hidayah datang karena dirimu. Hidayah datang karena Allah. Jadi kalaupun kamu memang menyampaikan sebuah kebaikan, karena kamu bagian dari sebuah kebaikan, proses datangnya kebaikan. Ya, kembali kepada hadis yang mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ya Allah, diabaikannya. Kita diabaikan sama Allah. Penyebabnya simpel. Karena kita mengabaikan Allah. Ketika kita menganggap bahwa sebuah kewajiban cuma sekedar kewajiban dan gugur saja, kita lupa setiap ibadah yang diwajibkan dalam Islam itu memiliki bimbingan buat si pelakunya. Bahkan mentazkiyah dirinya. Cuma karena hubungan dia yang gak bagus dengan Allah, dia sholat. Dia nuntut ilmu setiap malam Kamis kumpul di Rabanian, bukan enggak. Cuma kalau sudah pulang ya sudah, kembali lagi ke asalnya. Mana bekas ibadahnya? Waduh. Ini kalau kenyataan seperti ini Allah akan abaikan dia, kesian. Akhirnya beragama cuma hiporia aja. Pokoknya rame-rame aja kumpul gitu deh. Bro, Rabanian gak besok? Iya dong. Ada apa di sana? Ya rame dah gitu. Kajiannya tahu apa sih, yang penting seru-seru aja bro lah. Bu, kumpul-kumpul makanannya ajib-ajib lah gitu. Jadi yang dibahas tuh bukan intinya. Padahal teman-teman ini ya Asia dan teman-teman lainnya ini bikin Rabanian sini terinspirasi untuk memanfaatkan kebaikan. Karena gini, karena memang jujur ya, jangankan kita nih yang backgroundnya bukan anak pesantren. Yang anak pesantren saja atau orang yang memang berpendidikan agama sejak kecil sampai gede punya title dalam keagamaan di Indonesia, kemudian berkecimpung di partai-partai Islam. Tapi kalau Allah nggak izinkan karena mungkin apa sebabnya, wallahu alam bisawab, kebayang ya, kan lagi tren sekarang partai Islam dukung orang kafir, betul? Saya nggak tahu apa yang dimakan sama tuh orang, masya Allah ya. Subhanallah. Ini nggak main-main loh, ya. Wallahu alam bisawab. Kok bisa ya orang yang pernah belajar agama kok malah menentang agama gitu? Ya. Umpama bahtera, ini kota, ini negeri bahtera. Manalah mungkin bisa berlabuh ke negeri, ke akhirat, ke surga. Kalau nahkodanya gak kenal Allah. Kita disuruh mengembalikan semua hukum dan kebiasaan bukan kepada agama. Bahkan arahannya tolong kalau ngomong politik, kalau ngomong ekonomi jangan ngomong agama. Innalillah. Bahkan cara buang ludah pun agama ajarkan kita. Cara buang hajat pun diajarkan. Bagaimana Anda yang pernah mengalami pendidikan agama mengatakan jangan geluti kaitkan dengan agama. Innalillah. Waduh, ini salah satu efek dari Allah abaikan. Ya, makanya Imam Syafi'i sendiri mengkritisi dirinya sebelum dia paksakan menghafal sesuatu yang harus dihafal, dia mengeluh pada gurunya karena kemaksiatan yang dia lakukan. Syakautu ila waqi' su'a hifzi. Aku pernah datang ke guruku Syekh Waqi, kata Imam Syafi'i, kan aku susah menghafal. Bukan berarti dia gak mampu, dia paksain juga dia mampu, jenius. Cuma kan beda, kalau dipaksain sama gampang dapet tuh beda. Kita pengen nih beragama bukan dipaksa, tapi emang asik. Ya seminggu sekali deh datang ke Rabanian, biar berubah dengan waktu lah. Biar waktu dan ilmu yang menyempurnakan nanti. Pelan, lama-lama asik. Dan kelihatan Masya Allah. Apalagi kalau memang dakwah ini gak keluar dari konsepnya gitu loh. Dakwahnya kitab Tauhid itu kan ada konsep ya, ayat, hadis, pendapat para sahabat, ulama, baru kesimpulan. Ini akan membuat si mustaminya ini berilmu. Bahkan sampai ada orang yang kajian 2-3 kali bisa tahu ini Pak Kiai yang sudah sekian puluh tahun berbuat salah. Tapi perlu adab ya, jangan paksakan setelah tahu kita menjadi hakim buat agama seseorang. Tar dulu, kalau sudah bicara dakwah, bicara amar ma'ruf nahi munkar, kita bicara uslub, ada cara. Enggak semua orang bisa menyampaikan, walaupun terkesan dia menyampaikan. Karena nanti Nabi mengatakan
kalimun nas bima ya'rifu alaih. Ajak bicara manusia sebatas pemahamannya. Ya, kalau memang dia harus bicara logika, ya kita bicara logika. Ya, karena kalau kita bicara agama susah. Ada orang beragama dengan logika banyak. Ya, orang-orang filsafat, orang-orang liberal berpikir dengan logika. Kebayang nggak kalau agama pakai logika? Jujur loh ya, kalau orang beragama pakai logika, nggak akan pernah nyampe sampai kapan juga. Contoh yang paling gampang saja. Kalau kita pakai logika, kita berwudu. Yang membatalkan wudu apa? Buang angin, kentut. Ya, itu membatalkan wudu. Kalau pakai logika, berarti dia cukup cebok aja langsung sholat. Nggak wudu, kan yang kotor situ. Betul ya? Tapi di Islam bilang tidak, basuh semua anggota tubuhmu. Apa hubungannya tat, muka sama pantat, begitu ya? Itu kalau pakai logika. Makanya kalau boleh jujur, pola pikir mereka, ya orang-orang liberal, para filsafat ini cuma sebatas kentut. Betul ya? Insyaallah. Itu pun nggak bisa dipikirkan sama mereka. Kebayang tidak? Apalagi mereka bicara tentang Isra Mi'raj. Tentang cara beriman kepada Allah. Beriman kepada para rasul, para malaikat, lebih susah diterima. Loh kok bisa begitu Ustaz? Ini yang dibahas sekarang. Ternyata ada kolaborasi. Karena kan berkait bahasan tentang dampak buruk maksiat ini berkait terus. Ya, dulu awal-awal kita bahas dengan bahasa yang gampang. Ya ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kita pernah bahas surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman tapi tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Janji Allah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Amnunya luas, muhtadunnya juga luas. Tapi orang yang jiwanya tenang, orang yang enggak diabaikan oleh Allah. Jujur loh ya, kita kalau ada masalah sama orang mendingan banyak diem deh. Orang kalau didiemin lebih galau, mendingan diomongin, tat, jangan sampai diem, tat, nyaut, tat. Ngapain, nggak ada pentingnya nyaut. Orang mau kasak kusuk gini, liatin aja, liatin. Asik lihat orang tadi dia benci, tadi dia minta maaf, asik gitu loh ya. Kalau kita komentarin jadi nanti malah jadi besar ya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, ternyata seperti itu. Ya, cara Allah itu menghukum dan Ibnu Qayyim mengatakan pada bab ini, bab dampak buruk maksiat yang ke-26, 27, 28 seterusnya ini beliau mengatakan salah satu azab Allah yang paling besar di antara azab yang besar yang lainnya, Allah mendiamkan orang yang bermaksiat kepada Allah. Kebayang ya? Sholat tapi nggak dikasih efek. Ya, puasa cuma nggak ngefek. Harusnya kalau orang yang tahu arti ibadah yang dia lakukan, dia buru-buru menghisap dirinya. Salat tanha anil faksa wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ya saya tetap berbuat keji dan mungkar? Ya kayak pemimpin yang nggak ngerti agama, diangkat nggak tahu sebabnya apa dia keangkat. Tapi dia terangkat, mau bilang apa ya? Ya sudah. Dia berlogika untuk menghilangkan kekejian dan kemungkaran di negeri ini. Kita sudah siapkan beberapa pasukan untuk tidak menjaga keamanan negara supaya nggak terjadi itu. Ini kan bodoh sekali. Lawang Allah sudah tawarkan, kata Allah, kalau memang pengen masyarakat ini tidak berbuat keji dan mungkar, bukan tentara diturunin, masjid dibagusin. Buat orang senang sholat di masjid. Karena kalau orang sudah senang sholat di masjid, kan Allah sudah bilang, inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Bukan mall yang digedein. Musola B3 pojokan dekat pos satpam, Masya Allah, innalillah. Innalillah. Ini kan mimpi di siang bolong ya, kayak segelintir para pengusaha pengen jadi orang ahli dalam ibadah dan sedekah, cuma boleh pinjam dengan cara ribawiyah. Ini mimpi, sudah. Ayat nggak berubah, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Ilmu kalau wadahnya nggak disiapkan, ya ini yang kita lihat. Sekolah, belajar agama, dinasihatin, tawuran. Ramadan, nggak makan dari pagi hingga terbenam matahari,
Terawih ikut, ya. Sahur ikut, subuh perang sarung. Betul ya? Amang ya. Jadi nggak ngefek gitu loh. Didik disiplin, sampai ramping tuh pinggang, kepala cepak. Betul ya? Bunuh teman sendiri, betul? Mereka bukan orang bodoh. Mereka orang yang belajar. Ya tadi belajar agama di pesantren, pernah jadi hafal Quran, hafal hadis, luar kepala dan lain sebagainya. Ngayal masuk surga bareng orang kafir. Mirip. Ya, makanya kalau umpama ini kondisi kita nih seperti di sebuah kapal layar yang besar, siap-siap sekoci dah. Ya. Karena nakodanya nggak tahu surga, mau bilang apa, mendingan masing-masing dah kalau udah begitu ya. Levelnya belum lakum dinukum waliyadin loh ya. Masih bahasa-bahasa santai ini ya. Iya. Harusnya dia kritisi, iya ya. Agama harusnya membuat saya mulia. Ini enggak. Kau tak berasa, kau diabaikan sama Allah. Kau diabaikan sama Allah. Harusnya ibadah membuat dirimu mulia. Karena Allah tidak mungkin zolim. Pada setiap ibadah mendatangkan kebaikan. Ini yang dikatakan Syekh Salim bin Iyad Al-Hilali dalam kitab Tazkiyatun Nafsnya. Bahwa setiap ibadah yang Allah perintahkan dan kalau kau melakukannya dengan ilmu, demi Allah, ibadah akan membimbing kamu menjadi orang yang lebih baik setelah ibadah. Harusnya seperti itu. Dulu dia enggak pakai kerudung, Ustaz. Oh Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, dia pakai kerudung, Ustaz. Proses. Ya dari mulai kerudung imbuh nangka, betul ya? Kerudung gantung diri, cekek. Es krim corn, macam-macam. Sekarang udah panjang Tat, udah panjang. Alhamdulillah. Sekarang udah pakai cadar Tat, Masya Allah. Tapi nge-DJ, Masya Allah. Ini sebenarnya mau kemana sih hidup gitu ya? Kok endingnya nggak jelas mulu gitu loh? Ya saya nggak paham gitu loh. Khawatirnya kalau begini terbentuk komunitas agama baru loh. Bahaya sekali. Ya, ini yang Ibnu Qayyim kritisi. Coba deh rapikan apa yang sedang kau tuntut dengan cara seperti apa. Kau datang ke Rabbanian, kau tuntut ilmu di sini. Sebelum berangkat jangan ada keburukan yang kau lakukan. Jangan ribut sama orang tua, jangan berantem sama saudara. Luruskan niat datang nuntut ilmu. Ilmu akan datang dengan baik. Tapi kalau talbis walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Harusnya jiwanya tenang dapat hidayah. Cuma karena caranya salah, ya salah semuanya. Kalau dibiarkan nggak dia kritisi, level berikutnya bukan diabaikan, Allah akan keluarkan dia dari wilayah ihsan. Sehingga dia beriman tadinya Ustaz. Cuma kata Rasul kan, la yasni zani hina zani wa huwa mu'min. Wala yasrabul khamar inda yasrab wa huwa mu'min. Wala yasriku syarik inda syarik wa huwa mu'min. Begitu kata Rasul. Bahkan tidaklah seseorang itu berzina, ketika berzina dia beriman, awalnya dia beriman. Begitu pula orang yang minum khamar, dia tahu ini khamar memabukkan dan dia orang yang beriman. Lawang dia sholat bukan enggak kok. Begitu pula orang yang mencuri, dia tahu ini bukan milik dia. Cuma nggak tahu, Allah nggak jaga dia, Allah nggak lindungi dia. Iya, kenapa Allah abaikan dia? Bukankah kalau orang sudah sampai level ihsan, bukan cuma wajib yang dia lakukan, sunnah yang bakal menghiasinya. Dan sering disampaikan, sunnah itulah yang mendatangkan cintanya Allah. Ya. Idza sa'alani la'utiyannahu wa idza sta'adzani la'uidzannahu. Begitu bahasa Allah. Karena kalau Allah sudah cinta sama seseorang, kalau dia bertanya akan ku jawab. Kalau dia meminta akan ku beri. Kalau dia minta perlindungan akan ku lindungi. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, wa basarahul ladzi yubsiru bih, wa yadahul ladzi yubtisu biha, wa rijlahul ladzi yamsi biha. Wa idza sa'alani la'utiyannahu wa idza sta'adzani la'uidzannahu. Tidak cukupkah bahasa Allah dalam hadis qudsi ini? Allah siap menjaga telinganya yang dengannya dia pasti mendengar. Orang gak bisa menghindari maksiat dari telinga, gak bisa. Ya, udah gak mau denger, Ustaz, cuma kan gak mungkin saya minta jadi orang tuli sama Allah. Kedengeran. Ya mau gak mau, hafal.
Melihat juga sama. Saya udah nggak mau ngelihat, saya udah nggak mau ngelihat, saya udah nggak mau tahu, Ustaz. Canggihnya teknologi, udah saya nggak mau nonton TV sekarang, maksiat semua, handphone lebih banyak dosa, betul? Setan tuh betul-betul ya, pokoknya bikin manusia itu sampai berkeyakinan bahwa dosa itu nggak apa-apa gitu loh. Ya sampai Nabi mengatakan, hatta lo salaku ila juhri dhab la salaktumuh. Sampai kalau mereka masuk ke lubang kadal, ke lubang biawak di pinggir sungai, yang nggak mungkin kalian masuk kata Rasul. Tuh kaki tangan setan Yahud wa Nasara. Musuh kita jelas, ini petinggi-petinggi Islam di partai Islam tahu. Ayatnya nggak berubah dari 1400 tahun yang lalu. Walan tardu ankal Yahuda walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mungkin tawan dia duluan. Apa gitu. Cuman kenapa dia sengaja? Ini kan bahaya sekali. Entah apa yang terjadi, saya juga gak begitu paham. Atau mungkin sekarang memang bebas sekali. Partai Islam boleh masuk oleh orang non muslim. Sehingga tercuci otak mereka. Ya, yang harusnya agil jadi goyor agil. Gitu ya kan bahaya sekali gitu loh. Jadi sudah gak berakal. Kalau dia berakal, gak mungkin dia langgar ayat-ayat Allah. Karena yang namanya kalamullah maksum. Kalamullah maksum. Tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Ayat yang sudah diturunkan sama Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Betul. Al-Maidah ayat 3 ini turun ketika menjelang wafatnya Rasulullah SAW di Haji Wada. Memang dulu turunnya. Tapi fungsinya sampai kiamat. Maka kalau Allah yang bilang kusempurnakan bagimu agama, tolong. Sampai kapanpun agama telah sempurna. Dan salah satunya apa? Allah katakan dengan tegas, Yahudi, Nasrani tidak akan pernah rela kepada kalian sampai kalian mengikuti langkah-langkah mereka. Itu bahasa Allah. Maka Allah katakan, jangan. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian ikuti orang-orang yang melupakan dirinya. Nanti Allah lupakan diri kamu nantinya. Karena Allah lupakan mereka. Ini sengaja. Menunggu petuah orang kafir, nunggu disuruh sama orang kafir, bahkan sekalian tolong dong kafir ngomong sama Allah, gitu loh. Ya Allah, saya nggak paham. Tapi ya itulah kenyataan. Makanya nih dampak buruk maksiat bisa menjadi penyebab itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Taib. Nice, Masya Allah. Kalau ada misalnya ada contoh kasus begini Ustaz. Ada teman yang tadinya maksiat lalu dia bertaubat. Lalu dia bermaksiat lagi, bertaubat lagi. Ya. Terus begitu sampai kayaknya tuh nggak selesai-selesai. Apakah ini juga tanda-tanda diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Tapi yang pasti memang kalau dia sengaja melakukannya, ini bukti pengabaian Allah. Karena nanti ada juga orang yang berbuat maksiat kan di bawah tekanan. Banyak teman-teman di perusahaan-perusahaan ribawiyah yang dia sudah tahu nggak boleh. Cuma untuk resign kan belum mampu karena ada ikatan macam-macam ya. Maka saya berkata wallahu a'lam bishawab. Toh dia selalu merutinkan dosa sampai selesai utang atau apalah bahasa dia. Tapi kalau memang nggak ada ikatan dengan itu, dia menikmati dosa dan maksiat dan dia ulang-ulang, ya ini bukti pengabaian bahwa Allah abaikan dia. Kenapa? Karena ibadah yang dia lakukan nggak ngefek, nggak memprotek dirinya. Harusnya kan ibadah memprotek dirinya ya. Sholat paling tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dibilang orang sholat jadi maksum ya enggak juga. Ya enggak. Tetap dia manusia, cuma efek sholat itu akan membuat dirinya itu terpancing untuk wa'at bisai atal hasanatambuha gitu loh. Cepat membarengi dosa dengan kebaikan. Dia akan berbuat dosa, astagfirullah, cepat-cepat istighfar. Dia tahu di lingkungannya nggak baik, dia buat lingkungan yang baik secepatnya. Jadi ada respon yang cepat gitu loh. Kalau dibilang dia maksum, enggak. Dia manusia, pasti berbuat salah. Cuma cepat banget dia tertolong oleh Allah. Makanya ada hadis lain yang mengatakan bahwa terkadang kita ini tertolong oleh Allah karena dua orang-orang soleh di sekeliling kita. Hal tunsuruna
wa turzaquna bidu'afaikum. Itu efek dari ibadah sunnah yang kita rutinkan. Hal tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kamu kadang-kadang enggak sadar kata Rasul, kamu tertolong, dikasih rezeki sama Allah karena doa orang-orang lemah di sekeliling kalian. Loh, apa hubungannya Ustaz? Ya, kamu membuat mereka nyaman. Keberadaan kamu membuat mereka nyaman. Itu saja diberikan efek positif sama Allah. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan bagus dari teman kita di Bekasi. Dari sosmed. Ustaz, mengapa Allah mendiamkan hambanya yang berlumuran dosa? Bukankah Allah tidak menginginkan hamba tersebut terjerumus ke dalam neraka? Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Bahkan ada ayat yang mengatakan walau si'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Allah bilang sudah kalau aku mau kuberikan semua hidayah kata Allah. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi sudah jatuh omonganku kata Allah. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sudah Allah bikin takdir. Makanya kita jangan jadi murjiah atau qadariyah gitu loh. Ya majusinya Islam ini jangan. Takdir telah ditentukan oleh Allah. Allah sudah tentukan. Allah sudah atur semuanya. Ya, tugas kita hanya meminta kepada Allah. Kalau bukan karena Rasul yang mengatakan bahwa la yaruddul qadha ila du'a, mungkin kita enggak usah minta deh, pasrah. Cuma kan diutusnya Rasul untuk mengajarkan cara beragama, bahkan beliau mengatakan bahwa suruh kita berdoa. La yaruddul qadha ila du'a. Ada beberapa takdir yang bisa dirubah dengan doa. Tapi ada juga yang enggak bisa. Anda miskin, dari keluarga miskin. Anda berdoa, aghnini bifadlik, ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlik. Itu kan doa supaya kaya. Jadi kalau orang susah doanya ini. Habis itu baik yang japri. Tadi apa tadi? Doa tadi. Ya, enggak diulang ya. Ya. Jadi boleh minta, kita bodoh, enggak paham ilmu, ada doanya kan? Zidni ilman warzuqni fahman. Tapi itu doa dibaca kalau mau belajar, bukan mau ujian. Anak sekarang mau ujian. Ujian tuh bismillah, kita mau jihad. La haula wala quwata illa billah. Ini mau ujian, zidni ilman. Ya enggak pas tempatnya gitu loh. Itu waktu mau belajar kemarin ya. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, syukran jazakallahu khair. Oke, Abdul Razak mungkin kita buka sesi tanya jawab sebelum nanti ada pertanyaan dari sosial media. Silakan. Oke, alhamdulillah masih 8:30, kita ada waktu yang cukup lumayan untuk tanya jawab. Kalau sudah ada nama dan asal dan langsung pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dita, mahasiswa Al-Azhar. Dina. Dita. Oke, Dita. Saya mau tanya Ustadz, mungkin pertanyaan saya agak keluar dari topik pembahasan malam ini. Jadi saya mau tanya, jadi ada salah satu transportasi online itu apabila kita setelah menggunakan transportasi online tersebut, kita tuh mendapatkan reward. Nah tapi rewardnya itu berupa poin yang diundi. Nah nanti dapatnya itu untung-untungan, entah angkanya itu besar ataupun kecil, dari 10 poin sampai 60 poin kisarannya. Nah misalkan kita udah punya berapa poin itu, nanti itu bisa ditukarkan seperti makanan ataupun gratis apa gitu. Nah kira-kira kalau itu tuh termasuk judi atau tidak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Dita, tapi mungkin bukan undian ya. Ya kita menggunakan aplikasi yang sama, jadi saya tahu Ustaz. itu semacam games. Jadi kita punya koin, kita punya koin. Kita ada, jadi kita manfaatin satu koin itu untuk main games. Games itu adalah angka yang berputar sampai kita pencet dapat 40, 60 poin, 150 poin. Dan ketika kita dapat 40 poin itu nanti di-convert menjadi kita dapat gratis apa gitu. Jadi nggak tahu ya. Mungkin Ustadz lebih paham.
Iya, innamal a'malu binniyat. Ya, hukum asalnya permainan boleh di Islam. Tapi kalau permainan itu menjanjikan perjudian di dalamnya, maisir, ini jelas haram. Karena apa? Karena kita keluarkan modal untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Ya. Dan itu mengundi nasib namanya. Ini haram dalam Islam. Ya. Lebih baik dihindari Ustaz ya? Iya. Jangan pakai yang online, offline aja ya. Offline. Bang. Oke, itu Dita pertanyaan. Mungkin nanti bisa ditanyakan di bawah lagi untuk lebih membahas lebih luasnya lagi. Tapi iya nggak seberapa lah hadiahnya itu cuman gratis naik Hasan naik Metro Mini. Gue nggak sama dia nih. Mungkin itu Dita, semoga cukup menjawab kepada Ustadz Jazakallah khair. Ada yang mau tanya lagi brothers? Brothers silakan, brothers. Silakan. Ya, boleh deh. Yang di tengah kasih mikrofonnya. Yang di tengah. Silakan. Dan untuk yang berdiri atau duduk di karpet dengan lambang merah, ada tanda merah, hati-hati jika berdiri. Silakan. Nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian dari Tanah Abang, Ustaz. Oke. Ya. Febrian? Iya kan. Efek dari maksiat itu Ustaz, kita kan diabaikan sama Allah Ustaz ya. Tapi Kenapa? Ustaz, Pelan-pelan. Kenapa? Apabila kita bermaksiat gitu kan, Allah mengabaikan kita Ustaz. Yeah. Tapi bukankah Allah itu maha penyayang, maha pengasih Ustaz? Lantas bagaimana kita mau mendekati Allah sedangkan Allah saja mengabaikan kita Ustaz. Jadi sebenarnya cara terbaik kita untuk dekat sama Allah lagi gimana Ustaz, sedangkan kita diabaikan gitu. Jadi intinya bagaimana cara kita maksudnya bermaksiat tapi nggak banyak, tapi kita buru-buru tobat dan Allah Seapa? Maksudnya ya namanya manusia kan kita kan gak lepas dari hilaf Ustaz ya, dan lantas kita buru-buru tobat lagi agar Allah nggak abaikan kita Ustaz. Jadi gimana caranya agar kita tuh nggak gampang berbuat maksiat supaya Allah nggak abaikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa dengan siapa? Febrian ya? Febrian Tanah Abang. Oke, terima kasih. Sebenarnya hampir mirip, cuma beda untayan katanya beda aja ya. Sama yang pertama hampir mirip. Kenapa sih kalau Allah Rahman Rahim, Ustaz? Kenapa Allah abaikan kita gitu loh. Sementara kita berbuat salah ya, kita manusia. Tapi kenapa diabaikan? Ya Allah akan selalu abaikan kita sampai kita bertobat kepada Allah. Makanya diajarkan cara bertobat. Maka tadi Ustaz sampaikan kan, wa'at bisayyatal hasanatamhuha. Wa khaliqinas bihulqin hasanin. Bentuk akhlak yang baik yang dimiliki oleh manusia itu, dia merespon keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan yang dia percepat. Gitu. Jadi jangan terus antum berbuat dosa diabain, ya Allah, bukan begitu gitu ya. Ya pastilah ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua ada balasannya. Nah, kebetulan diingatkan di sini harusnya setiap pelaku ibadah tuh berilmu tentang efek ibadah. Ya, supaya kita nih ngefek. Nanti kalau kita sudah beribadah kok nggak ngefek, ambil sikap buru-buru. Tanya sama ahlul ilmi atau hijrah total semuanya. Jadi jangan sampai mengeluh. Karena keluhan ini bisa datang karena ilmu atau mungkin memang karena kebingungan. Ada yang karena ilmu gitu ya. Ya setelah dia tahu, oh iya berarti ini ada yang salah nih. Harusnya puasa nanti Ramadan yang saya lakukan tuh gufirullahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa yang telah lampau. Dan orang yang dihapuskan dosa itu jiwanya tenang. Kok panik saya tiap mau Idul Fitri? Gitu ya. Gitu ya. Iya, jadi ini ada yang salah nih. Ternyata mungkin kita puasa bukan karena Allah, karena memang udah rutin tahunan. Gitu ya. Puasa ente. Kenapa? Ya nggak enak kalau nggak puasa lagi. Begitu kan? Nah, harusnya nggak seperti itu. Tapi kalau dia berilmu tentang ibadah, dia harus mengerti setiap ibadah itu pasti ngefek. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya memang seakan-akan tuh kita menganggap Allah ini maha pengampun, maha rahman rahim, maha penyayang. Jadi kita nih kayak seenak-enak aja gitu Ustaz. Jadi kayak bebas-bebas aja gitu karena sebenarnya betul, dia sudah betul Allah Rahman, Allah Rahim, betul sekali ya. Bahkan tidak ada melebihi kemuliaan Allah dimiliki oleh makhluk manapun, tidak ada. Tapi bukan berarti terus kita terlena dengan janji itu gitu loh. Karena biar bagaimana
Ada hukum sebab akibat. Tadi kan bahasa Allah begitu. Kalau aku mau, Rahman Rahimku itu bisa menjadi penyebab orang semua dapat hidayah. Udah jangan khawatir, Allah tuh gak mungkin zalim gitu loh ya. Cuma aku telah jatuh kata lah, haqqal qawlu minni, la'amla'anna jahannama minal jinnati wa nasi ajmain. Aku kan penuhi neraka ya ini dengan manusia. Ya. Karena apa? Karena Allah butuh bahan bakar. Dan bahan bakar itu kan wuquduhan nasu wal hijarah. Manusia dan batu. Tapi kalau kamu berbuat baik, emang targetku itu, kuciptakan kamu untuk ibadah, surga menantimu. Tapi kalaupun kamu nggak mau berbuat baik karena penyebab yang kamu lakukan, sampai aku abaikan kamu, emang aku butuh fosilmu, ya buat bahan bakar gitu kan. Wow. Makin betul-betul dia berbuat dosa, makin bagus jenis batunya gitu loh ya. Tinggal digosok. Terima kasih Ustaz Jazakallah ya. Silakan Abdul Razak. Oke, ini buat Febrian ada hadiah. Flash disk kajian Rabbanians dari sejak awal. Sementara flash disk nanti mungkin bisa akan dimanfaatin komputer. di mobil atau di. Oke, Sister Side yang mau bertanya Sister langsung. Side. Yang sudah siap mikrofonnya silakan langsung nama dan asal. Dan bagus tadi Febrian pertanyaan sesuai dengan tema. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira. Siapa? Dari Jakarta. Almira. Mila. Amira. Ami, oke, dari Jakarta. Saya mau tanya, bagaimana Allah memberikan teguran kepada orang-orang kafir yang terus selalu berbuat maksiat, tetapi memiliki harta yang banyak dan kekuasaan di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ami. Bagaimana kita menanggapi apa yang Allah lakukan ya kepada orang-orang kafir yang berbuat maksiat tapi hartanya kedudukannya itu banyak. Iya, ad-dunya sijnul mu'min. Hadis itu lemah. Tetapi sahihil makna, benar dalam arti. Ulama sering menggunakan sahihil maknanya ini, betul artinya ini untuk mengabarkan pada manusia bahwa memang dunia ini buat orang beriman, orang Islam yang beriman itu seperti penjara yang berbatas gitu loh. Jadi orang beriman itu di atas dunia ini akan mengalami banyak ujian Mbak di penjara. Terbatas, semua terbatas. Lain sama orang-orang kafir. Istidraj. Yang Allah berikan kepada dia itu membuat dia makin jauh dari Allah. Ya, jadi Allah berikan dia nikmat di atas dunia, cuma dunia. Gak sampai akhirat. Lain sama kita, kalau kita berbuat baik di dunia sampai akhirat. Kalaupun kita diuji di dunia dengan ujian yang menyakitkan, Allah ganti dengan surga di akhirat nanti. Bedanya itu. Ya, sampai Allah turunkan ujian buta mata seorang soleh yang alim, dijamin 2 tingkat surga untuk dia di surga. Masya Allah. Ya, ada rumah di tingkat yang kedua dari surga untuk orang-orang yang tidak komplain dengan kebutaan matanya. Tidaklah duri yang terinjak kecuali dosa Allah gugurkan. Nah lain sama orang kafir, Allah jadikan penyebab kehancuran seperti Qarun. Sampai level dia mengatakan wa ma utitu min ilmin indi. Ini yang saya punya ini karena kecerdasan saya. Allah bikin dia mati teruruk oleh hartanya sendiri. Dan orang-orang kafir seperti itu. Buat orang beriman, jangan terkecoh. Hidup ini bukan masalah kaya atau miskin. Hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh. Tapi kita disuruh menjadi orang yang bersabar atau bersyukur. Alhamdulillah kalau Allah kasih nikmat ke kita bersyukurlah. Pun ya bersabarlah ketika diuji. Karena buat Allah ujungnya itu surga. Ada yang penyebab surga itu karena bersyukur, ada yang karena sabar gitu loh. Jadi gak terkecoh. Kalaupun memang harus harta menjadi penyebab dia bersyukur, minta sama Allah. Orang paling kaya yang pernah Allah ciptakan kan Sulaiman alaihissalam. Dia mengatakan dengan tegas apa yang harta yang dia miliki ketika orang puji dia. Ketika dia bisa pakai bahasa yang orang gak bisa, dia ngerti bahasa semut. Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani ashkur am akfur. Ini semua kemuliaan Allah, keutamaan Allah yang diujikan kepada aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Ya makanya Ustadz pernah sampaikan di kajian-kajian yang lampau bahwa seperti kita mengucapkan selamat
kepada kawan kita yang baru menikah. Kita semua mendoakan teman-teman kita yang baru menikah. Dengan doa yang betul-betul tidak beragam. Karena cuma satu doa yang Nabi ajarkan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Dan doa tersebut kalau diterjemahkan tidak ada doa semoga jadi orang kaya, banyak usaha, anak bererot, enggak begitu gitu ya. Ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini menandakan Allah enggak peduli dengan hartamu. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak ngelihat pada hartamu, penampilanmu, tidak, ragamu, tidak, hati dan perbuatanmu. Itu yang sering diingatkan sama ulama. Makanya tingkat tertinggi dalam agama ini jihad. Dan jihad yang paling mulia dengan harta. Lagi-lagi ahli-ahli logika gak akan nerima nih. Banting tulang, berangkat pagi, pulang malam nyari duit, udah punya suruh kasih orang. Mudah gak nih agama gitu loh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, mungkin juga kayak misalnya orang kaya belum tentu juga mereka se-happy orang yang nggak punya misalnya. Iya. Kalau orang kaya sakit harus keluar negeri, orang nggak punya tapi karena dekat dengan Allah, obat dikerokin, obat warung selesai Ustaz ya. Iya. Jadi bukan itu patokannya Ustaz. Itu dia, makanya kadang-kadang ini kan di luar dugaan. Ini orang kaya nggak layak sakit, Tat. Makanannya ya 4 sehat 5 ajib, udah bukan sehat lagi gitu loh. Emang enak makanannya gitu loh. Suplemennya lain, Masya Allah. Olahraganya, Masya Allah. Itu badan, penyakit juga ogah kali ya betul-betul. Tapi member hospital gitu loh. Member hospital. Ada 4 lagi kartunya gitu loh. Ya, sementara ini si miskin yang makanannya nunggu dibagi sama orang kaya. Suplemen gak pernah kena, ya sakit mah sakit dia. Ya. Cuma gak repot. Belum minum obat, lewat apotek aja sembuh. Betul ya? Masya Allah. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kadang nunggu dipanggil dokter, apa lama sembuh pulang-pulang gitu kata dia. Syukur saja, syukur lahir. Barakallahu fiik. Silakan Abdul Razak. Oke. Cik, mungkin itu ya Almira ya. Terima kasih Ustaz. Yang mau bertanya lagi? Di sana ada bertanya? Itu yang di belakang. Yang ya tuh yang angkat tangan. Jauh banget ya. Yang mikrofonnya silakan. Sambil menunggu beliau sekali lagi kami memperingatkan atau kami himbau untuk Sister Side ketika waktu nanti sudah menunjukkan jam 9 malam atau jam ya setelah kita kajian ini, yang hadir ke sini tanpa mahram, tanpa suami, tanpa adik laki-laki atau ayah atau siapa, mungkin bisa pulang lebih awal, jangan pulang terlalu larut karena ini demi keamanan sister semuanya. Sudah sampai mic-nya? Sudah sampai mikrofonnya? Oke, belum. Lagi ada pengumuman. Oke. Oke, itu ya. Ada mic-nya? Atau dari sisters mic-nya bisa di pass on ke brothers di belakang? Bisa enggak? Ada? Bisa? Bisa. Oh bukan kotak sunduk, mic. Tuh, sudah sampai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Jakarta. Andi, oke Andi silakan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, di saat ada sepasang laki-laki dan perempuan sudah dihitbah, tapi si perempuan itu tidak suka dengan laki-lakinya, dia lebih suka sama laki-laki yang dia suka, tapi dia ingin bertemu. Apa hukumnya jika dia bertemu dengan laki-laki yang bukan dihitbahnya? Bisa diulang Andi? Pelan-pelan Andi, tenang. Kalau soal hitbah memang kayak gimana? Gitu. Jadi tenang. Oke. Bismillah. Ya Bismillah. Tenang. Jadi tadi gimana? Jawabannya kayaknya boleh, tapi tenang dulu pertanyaannya. Oke, silakan. Jadi Andi sudah menghitbah seorang akhwat. No, bukan dia. Bukan dia. Oke, coba Andi silakan. Ya, silakan Andi, pelan. Tenang ya kita dengerin ya guys, silakan. Kebetulan perempuan sudah dihitbah dengan laki-laki, tapi perempuan itu tidak suka. Dia lebih suka sama laki-laki lain. Gitu. Tapi belum dihitbah sama yang lain ini belum dihitbah.
sama yang dia tidak suka dia sudah dihitbah. Oke. Iya, tapi dan sudah diterima oleh si perempuannya. Sudah. Oke. Sudah diterima lamarannya? Sudah diterima. Iya. Andi sudah bawa seserahan? Oke, bukan Andi, bukan ngetes. Belum, kata dia belum. Ya kan? Oke, terus Andi terus. Oke, silakan. Jujur laki-lakinya saya. Oke. Terang-terangan. Pancing. Andi ada hadiah untuk Andi buat nanti dikasih ke... Laki-laki yang hitbahnya bukan saya. Nah ini yang ditolak atau bukan? Belum ya? Saya nggak ditolak. Oh iya, nice. Yes, terus. Justru perempuan itu ngajak bertemu dengan saya. Oke. Tapi dia nggak nanya-nanya nih men. Ayo Andi, tanya. Yang saya tanyakan apa hukumnya Pak Ustadz? Jika saya bertemu dengan dia, bukan itunya. Cukup sekian, terima kasih. Yes, mungkin sekalian minta tips and trick atau solusi setelah ini ya. Dari Ustaz. Silakan Ustaz, Jazakallahu khair. Silakan. Iya, ini perempuan ini tipikal wanita munafiqah. Karena ketika dia menerima khitbah seorang laki-laki itu, konsekuensinya dia menjaga diri sampai datangnya nikah. Iya kan? Tapi kenyataannya dia menerima, tapi dia berpaling hati. Ini muskilah. Masalah yang bakal timbul dengan besar gitu lah. Kalau sama antum sendiri sebagai orang yang tidak mengkhitbah, cuma dikejar sama perempuan yang telah menerima khitbah, ya saran saya sih antum sedikit merubah suara dan bicara sama dia. Kalau bisa janganlah. Gitu ya. Oke, karena nggak baik Ustaz. Maksudnya dari pertama kita sudah tahu tipenya ya. Karena tadi kan sudah di lamaran sudah diterima pertamanya Andi ya. Sudah. Itu. Oke. Seandainya posisi dibalik, ya kan? Ya. Antum yang khitbah dan antum disakiti seperti itu, gitu kan? Sangatlah. Tapi lelaki itu yang terus. Apa gimana Andi mungkin? Tapi lelaki yang hitbah dia bilang kamu itu bukan seutuhnya milik saya, kamu belum sah gitu loh. Tapi jika di suatu saat kamu tidak suka, kamu boleh bilang gitu. Intinya nggak baik. Saya hanya itu, hanya ingin bertanya hukumnya aja. Ya sudah. Hukum. Sudah. Oke Andi, terima kasih. Pertanyaan terakhir mungkin ya, Abdul Gak boleh dong ya. Ya itu. Oke, udah brother sudah, sisters mungkin terakhir ya. Untuk sisters. Terakhir, nanti kita ada waktu lebih banyak sedikit untuk tanya jawab di bawah. Sisters, baik sisters ataupun brothers bisa bertanya lebih komplit di bawah. Mungkin Andi mau melengkapi pertanyaannya, bisa ditanyakan dengan Ustadz. Silakan sisters. Silakan sisters. Sudah megang mikrofon pertanyaan. Udah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Rahma. Rahma? Iya Rahma Kak. Oke. Saya pengen tanya Ustadz, caranya buat balikin biar Allah nggak ngabain kita gimana ya Ustadz? Gimana? Caranya agar Allah tidak mengabaikan kita. Bagaimana? Karena qadarullah 2 tahun yang lalu, tahun 2015, saya sempat bertobat Ustadz. Itu tobatan nasuha dan insya Allah tuh dapat banget berkahnya gitu setahun penuh gitu, deket banget sama Allah. Tapi pas udah kesini kok kayaknya Allah ngejauh gitu Ustadz, ada yang salah apa gitu Ustadz. Sedangkan sunnahnya insya Allah udah saya coba perbaikin diri juga, lingkungan juga, tapi kok malah ngerasa kayak jauh. Mohon bantuannya Ustadz. Mungkin yang dirasakan Allah menjauh itu tuh seperti apa kira-kira? Ya. Kayak setiap sholat taubat itu kayak udah gak ngerasa getarannya gitu. Terus kalau misalnya kayak sholat lebih banyak apa? Gak khusyuk. Pikiran-pikiran kayak gak khusyuk gitu. Gak khusyuk. Makasih Ustaz. Oke, Rahma. Terima kasih Rahma. Jazakallahu khair. Berarti kamu bicara tentang bagaimana mempertahankan hijrah kali ya? Karena kalau memang hijrah itu berat, mempertahankan hijrah jauh lebih berat. Yang dibutuhkan orang hijrah itu adalah membuat lingkungan baru, pertemanan baru, agar dia bisa menangisi kesalahannya di masa lalu.
Karena buat orang yang sedih, benci, kesal dengan masa lalu, maka target tobatnya sampai sebenarnya. Karena kalau orang yang belum merasakan itu, dia akan mengulang. Apalagi mungkin lingkungannya ini membuat dia menganggap bahwa yang lalu itu baik gitu loh. Ini buruk sekali. Di buku 31 penyebab lemahnya iman, itu ada salah satu penyebab yang membuat iman ini lemah ketika kita ini terlena untuk mengingat masa lalu. Jadi harusnya dia membenci masa lalu. Al-amal bi khatimiha. Amal tergantung akhir bukan awal. Sehingga ketika kamu sudah berubah, alhamdulillah. Cuma mungkin saat itu kamu cuma berubah tanpa berusaha untuk mempertahankan perubahan. Gitu lah. Okay. Karena manusia ya, kalau dia sudah hijrah dari buruk jadi baik, bukan berarti dia jadi malaikat yang tak berdosa. Dia manusia yang punya iman naik dan turun. Maka dia butuh teman yang mengingatkan iman ini supaya naik begini. Okay. Dan mencegah supaya jangan turun. Okay. Lingkungan juga sama. Sifat manusia itu akan seperti itu. Makanya sudahlah, bertobat kepada Allah, buat lingkungan yang baru, ya, kondisi yang baru, kemudian Allah akan muliakan kamu ke depan nanti insyaallah. Atau ya. Mungkin ini bukannya salah, mungkin ini juga salah satu cobaan dari Allah Ustaz untuk menaikkan derajatnya gitu. Cuman kan kita mungkin salah responnya begitu Ustaz. Bisa saja, bisa saja. Yang pasti memang kenapa seakan-akan tobat saya yang dulu, kebaikan saya yang dulu kok enggak ngefek, seakan Allah mengabaikan. Saya enggak paham, kita baru dengar dia sekarang. Dia manusia, bagaimana hubungan kamu sama orang tua kamu? Bagaimana hubungan kamu sama saudara kamu? Bagaimana pertemanan kamu dengan teman-teman di kantor kamu? Sudahkah kamu menghindari ribawiyah dalam hidup kamu? Banyak yang mesti dibahas. Karena enggak mungkin yang namanya kebaikan mendatangkan keburukan. Kalau sampai kebaikan mendatangkan keburukan, ini yang kita bahas sekarang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu jawaban dari Ustadz untuk Rahma di Jakarta dan semoga Allah memudahkan prosesnya dan juga Allah memberikan istiqomah bagi yang bertanya dan kita semua. Amin. Amin. Dan mungkin untuk kesimpulannya untuk di penghujung kajian kita ada kesimpulan dari Ustadz Subhan Hafizahullah Ta'ala. Silakan Ustadz. Brother Said dan Sister Said ya, sahabat-sahabat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Wallahi ad-dinun nasihah. Agama ini merupakan sebuah bentuk nasihat. Yuk dalamkan agama dengan cara yang baik. Sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan itu menasihati diri kita. Ya, antum yang punya diri, antum yang punya hati, ukur. Karena di Islam setiap ibadah yang diperintahkan harusnya membuat si pelakunya menjadi lebih baik. Jadi kalau sampai memang Anda sudah berbuat sebuah kebaikan tapi enggak ada efek kebaikannya, yuk buru-buru ulang, buru-buru bahas, cari penyebabnya. Dekat sama ulama, bersahabat sama orang baik. Allah berikan hidayah buat kita nanti insya Allah. Syukur Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik.